Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak Ibu, ya harap dalam kondisi sehat walafiat semuanya, Pak kurang suatu apapun. Kemudian maksud dan tujuan saya mendatangkan Bapak Ibu, mengundang Bapak Ibu pada kegiatan pembinaan. Judulnya sih pembinaan hari ini adalah untuk menguatkan. Jadi sekali lagi untuk menguatkan fungsi, tugas dan peran Bapak Ibu ketika melakukan proses pembelajaran di kelas. Jadi kalau yang selama ini Bapak Ibu dapat kenyu di PMN melalui pelatihan mandiri, baik itu yang kurikulum, materinya, kemudian kenapa kurikulum harus berubah. Nah ini lebih ke arah ke kompetensi pribadi dan kompetensi profesional Bapak Ibu. Nanti yang kami harapkan, yang saya harapkan ini bisa langsung Bapak Ibu praktikkan ke kelas. Nah itu makanya kenapa tidak Pak nanti kenapa nggak 17 sudah 17? Tidak. Jadi ini bekalnya. Nanti apa yang saya sampaikan ini saya berikan kepada Bapak Ibu filenya, tapi untuk sementara kita akan memperhatikan dulu ke depan. Nah, Bapak Ibu, harapan saya Bapak Ibu semua bisa tahu kenapa sih program pemerintah melalui kurikulum merdekanya pembelajaran itu harus yang berpihak pada murid, yang cak manonian yang berpihak pada murid, yang cak manonian berdiferensiasi pembelajarannya, dan yang bagaimana pola penanganan masalah-masalah yang terjadi pada siswa yang saat ini sedang didengung-dengungkan dengan istilah restitusi. Nah itu. Nah kemudian nanti ada hubungannya Bapak Ibu, yang Bapak Ibu sering memberikan penghargaan kepada anak-anak atau hadiah kepada anak-anak. Nah itu bagaimana dalam kacamata pendidikan, apakah baik, tidak, dan berdampak seperti apa terhadap anak-anak, terutama psikologinya. Hari ini saya dan teman-teman yang judulnya pembinaan, yang judulnya in-house training, karena akan ada sesuatu yang kita hasilkan dari pertemuan ini Bapak Ibu. Bukan cuma sekadar pertemuan biasa baik, mendengarkan biasa baik, tidak. Tetapi nanti Bapak Ibu diminta untuk berperan serta aktif di dalamnya. Kegiatan-kegiatannya ada kasus nanti yang akan Bapak Ibu harus pecahkan bersama-sama, bagaimana cara menanganinya, bagaimana menyikapinya, dan bagaimana mengambil tindakan untuk kasus-kasus tersebut. Nah ini kita harap bisa jadi hasanah untuk memperkaya pengalaman kita pada saat nanti Bapak Ibu turun di kelas, menyampaikan materi di kelas dan menemukan hal-hal yang akan kita bahas hari ini langsung berkaitan dengan murid. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita sama-sama membukanya dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, untuk kita mulai, sebelum kita mulai, kita tak tahu dulu apa yang harus kita lakukan. Saya minta dari Bapak Ibu nulis di post-it, kertas post-it, nanti Pak Deki baginya post-itnya. Apalah aturan kelas kita sama dari mulai hari sekarang sampai dengan siang nanti selesai. Aturan yang harus, tidak boleh ini Pak, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Nah, tapi saya mau mintanya itu usulannya dari Bapak Ibu sendiri. Jadi Pak Deki bisa minta tolong dibagikan. Tulis di post-it, nanti Bapak Ibu bisa nempelkannya. Warna apa ya? Tidak apa-apa. Aturan kelas, aturan belajar kita hari ini. Jadi, nah Bapak Ibu boleh menulis 1 atau 2 boleh. Ya, 1 atau 2 tidak apa-apa. Aturan kelas sebelum belajar. Aturan yang akan kita sepakati bersama. Aturan kelas, Bapak Ibu seperti biasa, aturan belajar. Kalau kita belajar dengan siswa, aturannya seperti apa? Seperti itulah. Tidak boleh berbicara, tidak boleh misalnya tidak boleh
berinteraksi dengan handphone? Boleh. Atau menerima panggilan darurat saja? Boleh. Gak usah. Kan ada tanda-tanda, nggak apa-apa. Nggak boleh makan? Boleh. Kan baru diusulkan Bapak Ibu. Mana yang enak? Mana yang enak? Kita nanti akan bacakan apa yang sudah Bapak Ibu tuliskan. Kecuali yang sama yang akan kita tuliskan lagi. Yang sudah Bapak Ibu sudah nulis, bisa langsung ditempel. Yang ini minjem dulu. Iya. Ayo Bapak Ibu, menempel dewek. Tidak boleh nyuruh orang lain. Tidak boleh nyuruh orang lain. Ini kemandirian namanya. Oke. Oke, sip. Masih lebar Ibu, tidak apa-apa sebelah sini. Pak. Iya. Ya sebelah sini. Tidak nyampe pulau itu, biar tidak taruh sebelah situ. Dan sip. Oke. Ya, ditulis nggak apa-apa. Minta tolong Ibu Nuria ditulis kesepakatan belajar itu namanya. Kesepakatan belajar. Kita tolong tetap di sini Bu Nuria ya. Dibacakan Bu Nuria yang pertama apa? Yang atas sekali. Nah, Bapak Ibu, kesepakatan kelasnya yang pertama tidak bercerita. Kemudian yang kedua tidak boleh mengobrol, ya sama. Terus semua anggota terlibat aktif dalam kegiatan. Lanjut. Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh makan di kelas. Oke, terus dulu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, ini pasti yang punya ruangan. terus. Tidak boleh bermain pada saat jam pelajaran. Tidak boleh bermain pada saat jam pelajaran. Terus, bacakan lagi. Pulang sesuai jadwal. Oke. Oke. Bapak Ibu, dengarkan. Ini kesepakatan kelas kita, kesepakatan belajar kita hari ini. Kira-kira Bapak Ibu bisa menyetujuinya? Oke. Kalau bisa kita bungkus, kita teruskan Bapak Ibu, biar efektif waktunya. Oke, masih ada yang mau dikomentari? Atau ada yang mengusulkan Pak, mengusulkan yang lain yang sudah dari selain dari yang itu, boleh? Bapak Ibu, ya, apa itu? Mungkin bisa ditambahkan berdoa sebelum dan sesudah mulai. Oke, boleh. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang seperti yang kita lakukan tadi, Bismillah. Oke, Bapak Ibu, ini upaya pertama kita sebelum kita mengkondisikan kelas Bapak Ibu. Di dalam kelas terhadap anak. Yang Bapak Ibu lakukan duduk menulis itu membiasakan anak-anak untuk menyampaikan ide atau gagasan yang ada di dalam pikirannya. Ini juga dalam salah satu bentuk kemandirian. Ketika Bapak Ibu duduk sudah menulis kemudian berdiri dan menempelkannya sendiri sampai ke depan, itu juga dalam bentuk kemandirian anak-anak. Nah, ini kalau dibiasakan Bapak Ibu, ini bagus kebiasaan seperti ini. Artinya kita melibatkan anak-anak, berpartisipasi dengan anak-anak,
dan anak-anak juga mampu mengeluarkan ide atau pikiran mereka sendiri sebelum belajar. Ini menyiapkan mereka sebelum belajar, Bapak Ibu. Nah, oke. Jadi Bapak Ibu, sebelum belajar, kesepakatan kelas sudah kita buat. Saya akan menyampaikan dulu apa sih kira-kira yang akan disampaikan hari ini kepada Bapak Ibu. Yang pertama adalah disiplin positif. Ini nilai-nilai kebijakan atau nilai-nilai kebajikan universal. Aku baik. Nanti kita bahas bersama-sama. Kemudian yang kedua ada teori motivasi. Kemudian hukuman dan penghargaan dan restitusi. Ini yang mau saya ubah Bapak Ibu. Yang akan kita ubah semuanya di dalam pembelajaran. Apa yang akan saya sampaikan ini semuanya adalah proses yang terjadi di kita dulu untuk anak-anak. Maka nanti kalau Bapak Ibu bisa memahami ini meskipun dalam waktu yang cukup singkat 1 jam, tapi nanti materinya akan saya berikan kepada Bapak Ibu melalui grup sekolah, bisa dibaca, bisa didalami lagi bersama-sama. Seperti itu maksudnya. Saya harap ini bisa diterapkan mulai dari detik ini sesudah kegiatan ini berlangsung sampai dengan seterusnya, Bapak Ibu ya. Ini akan menjadi warna baru dalam pembelajaran kita. Nanti Bapak Ibu ngerti deh. Kemudian ada keyakinan kelas. Ini kesepakatan Bapak Ibu. Apa bedanya nanti dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Nanti kita bahas. Apa bedanya aturan, kesepakatan, dan keyakinan? Itu ada bedanya semua Bapak Ibu. Nanti kita bahas bersama. Nanti Bapak Ibu siap, saya minta untuk menyiapkan apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu mengenai materi-materi yang akan saya sampaikan. Kebutuhan dasar manusia dan juga dunia yang berkualitas itu ada di kita, Bapak Ibu, ada di anak-anak. Bagaimana Bapak Ibu tahu kebutuhan dasar mereka dan apa kebutuhan dasar kita? Ini akan menentukan Bapak Ibu dalam menyusun program pembelajaran, modul ajar yang memenuhi kebutuhan dasar anak ini bagaimana? Apa saja yang anak inginkan? Kita akan mengenal 5 kebutuhan dasar manusia. Sama itu berlaku untuk anak-anak maupun juga kita guru. Kemudian ada restitusi. Restitusi ada 2. 5 posisi kontrol ibu, Bapak Ibu sebagai apa pada saat mengatasi masalah anak. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Bagian-bagian atau tahapan-tahapan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di anak tanpa harus Bapak Ibu harus marah, tapi akan berimbas baik kepada anak-anak. Kita lihat dari Bapak Ibu ya, walaupun waktu sudah saja 1 jam, insya Allah kita bisa melaksanakannya dengan baik. Kita doakan bersama-sama. Baik Bapak Ibu, yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, kalau kita balik ke ngajar, kelihatan jauhnya. Oh, masuk buku bagus. Bapak Ibu, di dalam SNP pembelajaran itu kan harusnya ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama sifatnya interaktif. Nomor 1 ini. Interaktif itu artinya Bapak Ibu dan anak itu ada komunikasi, timbal balik. Itu interaktif. Jadi bukan Bapak Ibu hanya ngomong ke anak diam saja mendengar. Nah itu bukan itu, seperti itu suasana pembelajaran yang diinginkan. Kemudian yang kedua inspiratif. Ada hal-hal baru. Baik itu yang muncul dari dalam diri Bapak Ibu atau kita sebagai guru dalam memberikan tugas, dalam memberikan contoh-contoh, dalam memberikan model pembelajaran atau menggunakan model pembelajarannya, atau dalam memberikan latihan-latihan kepada anak-anak, itu diharapkan ada inspirasi, bisa menginspirasi anak-anak, bisa mengubah pola pikir anak-anak. Itu yang dimaksud dengan suasana belajar yang diinginkan. Kemudian yang ketiga menyenangkan. Apakah pembelajaran kita, sebagian teman-teman mungkin ada yang mengatakan bahwa kalau belajar diam, tenang, itu belajar Bapak Ibu. Tapi kalau saya sendiri kurang setuju dengan pembelajaran yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa tidak menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, ramai tapi terarah. Ramai tapi tetap dengan ada aturan, tetap menghormati aturan. Itulah yang disebut nanti dengan keyakinan kelas. Mereka punya keyakinan kelas. Jadi apapun yang mereka lakukan di dalam kelas
selama dalam kegiatan pembelajaran, mereka punya keyakinan bahwa oh saya nggak boleh begini, saya tidak boleh begini karena ini, saya tidak boleh begini karena ini. Nah, itu menyenangkan. Yang keempat, menantang. Ini susah Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau pola pembelajaran kita masih pakai ceramah, pasti susah. Tapi kalau pakai diskusi, setidaknya ada yang terpenuhi. Kemudian kalau Bapak Ibu hanya memberikan tugas, tidak lagi nih yang terpenuhi galau-galau. Selanjutnya, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Bisa tidak kita menciptakan pembelajaran yang seperti ini Bapak Ibu? Ini yang tantangan kita ke depan. Memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat minat. Inilah yang namanya diferensiasi pembelajaran Bapak Ibu. Ini nanti tolong coba dipahami kembali oleh Bapak Ibu, apakah pembelajaran kita pada saat ini atau sebelum saat ini kita sudah menciptakan pembelajaran seperti yang diamanatkan oleh undang-undang, seperti yang memang diminta oleh pemerintah. Oh, seperti ini yang diinginkan, apa belum? Kalau itu belum, di mana lemahnya? Kita temukan hari ini Bapak Ibu. Di mana kelemahan kita? Oke, saya teruskan. Jika guru Bapak Ibu berpikir bahwa Bapak Ibu akan mengatur anak-anak di dalam kelas, ketika masuk ke kelas saya belajar, Assalamualaikum. Mati lampu. Oke, tidak apa-apa. Paling tidak lama. Tidak apa-apa kan? Ya. Nah, ya. Bapak Ibu, saya kirimkan ini dulu ke dalam ini Bapak Ibu ya. Ke grup sekolah. Silakan buka grup sekolah. Grup sekolah. Kita semua yang akan sampaikan nanti kita buka satu-satu.
Fungsinya itu tadi. Oh, Pak. Nak coba aman sih, Pak. Lanjutkan. Yang ada sinyal bisa kirim. Yang ada sinyal sudah saya kirim. Belum dikirim. Sudah. Sudah dikirim. Jangan hati-hati sinyal. Tuh, sudah pakai. Ah ya, Pak. Iya, kamu satu Pak. Bisa dulu Pak. Enggak Pak. Yang disiplin positif dulu. Disiplin positif. Ya, disiplin positif dulu. Oke, masuk. Ada? Coba. Nyata masuk. Nah, dapat. Nah, iya. Jadi
sambil ngelihat itu ibu udah apa? Ibu sambil ngelihat yang slide-nya sudah bisa terbuka. Itu ada beberapa, kita cepat main untuk yang disiplin positif dan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi Bapak Ibu untuk bisa, ini ada teori kontrol namanya. Jadi teori kontrol ini mengatakan bahwa guru itu biasanya bersikap untuk mengontrol murid-muridnya. Nah, ini ternyata salah. Kalau kita berpikiran bahwa dengan kita masuk ke kelas, adanya di kelas, kita di kelas kemudian kita berupaya untuk mengontrol mereka, itu ternyata salah. Itu bukan cara yang baik untuk dalam sebuah pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu tergantung dari bagaimana Bapak Ibu berusaha untuk meyakinkan anak gitu, agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Nah, ini termasuk kontrol juga namanya. Jadi kalau Bapak Ibu berupaya dengan memberikan penguatan-penguatan positif, oh itu bagus, nah cakep misalnya, atau seperti apa, nah, itu ternyata masih bagian dari kontrol. Bahwa anak-anak itu ada di bawah kita, bahwa anak-anak itu kita yang ngatur, gitu kan. Nah, dikatakan ilusi ini karena hal ini itu bertentangan dengan pembelajaran yang sesungguhnya yang ingin kita inginkan. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kita juga sama seperti itu. Apa kesalahanmu ini? Nah, kamu tahu kan resikonya apa? Nah, itu membuat anak merasa seperti orang yang bersalah. Membuat mereka semakin bersalah, dan itu juga salah dalam teori pembelajaran. Bahwa membuat anak merasa bersalah atas perbuatan kesalahannya itu juga salah, Bapak Ibu. Ini yang perlu Bapak Ibu. Oh iya, seperti itu. Jadi kalau kita selama ini mengatakan kau salah kan, kau harus bertanggung jawab. Nah, itu akan membuat anak merasa semakin bersalah. Nah, ketika anak dalam posisi seperti itu, maka daya kreativitas, kemudian yang lainnya untuk inovasi itu secara perlahan akan mati, Bapak Ibu. Nah, ini yang membuat anak akhirnya enggan untuk belajar karena dia dihantui rasa bersalahnya terus-menerus. Nah, maka posisi guru nanti yang diinginkan adalah jangan membuat anak merasa bersalah ketika ia melakukan kesalahan. Apa yang akan kita lakukan? Nanti ada di restitusi. Bagaimana membuat anak ketika ia merasa bersalah, ia mengakui kesalahannya sendiri, ia tahu harus apa untuk memperbaiki kesalahannya sendiri dan harus melakukan apa. Itu semuanya muncul dari anak, bukan dari kita guru. Nah, ini yang mau kita ubah untuk selanjutnya, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan hari ini menjadi hal yang penting untuk kita semua, karena ini adalah basic atau dasar dari apa yang harus Bapak Ibu lakukan ketika di dalam kelas. Nah, itu Stephen R. Covey itu memberikan statementnya, pendapatnya mengenai hal tersebut. Bapak Ibu bisa melihat stimulus respon dengan teori kontrolnya itu. Ketika realitas kita sama, teori kontrolnya adalah ternyata kita berbeda. Bisa tidak kita menghargai perbedaan? Itu maksudnya. Semua orang melihat hal yang sama. Nah, tapi ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Artinya anak-anak kita juga sama seperti itu. Anak-anak kita juga pasti sama seperti itu. Mereka mempunyai pandangan yang berbeda terhadap apapun yang Bapak Ibu sampaikan. Ada yang setuju, ada yang nggak tahu, ada yang rasanya nggak seperti itu Pak. Kami tidak setuju yang seperti itu. Nah, 32 siswa di dalam kelas, maka mereka 32 siswa akan mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dan itu yang harus Bapak Ibu pikirkan juga. Kita mencoba mengubah orang, mencoba mengubah anak agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang kita lakukan mungkin selama ini. Ketika kita mengajarkan sesuatu, anak-anak harus setuju dengan pendapat kita, Bapak Ibu. Meskipun kadang pendapat kita itu juga ngambil dari pendapat orang lain atau dari tokoh. Tapi kita merasa bahwa anak perlu untuk membenarkan ini. Nah, ternyata pola pembelajaran yang seperti ini juga salah. Makanya semua perilaku itu memiliki tujuan. Ini yang akan kita jadikan bahan dasar sebagai diferensiasi pembelajaran, Bapak Ibu. Pahami dulu anaknya, apa kebutuhan anaknya, dan bagaimana cara anak belajar, bagaimana cara anak ingin dihargai, bagaimana cara anak menyikapi apa yang dirasakannya. Nah, ini yang menjadi
modal dasar kita dulu sebelum kita memberikan pembelajaran. Orang lain bisa mengontrol saya, mungkin ada yang begitu, tetapi hanya Anda yang bisa. Artinya Bapak Ibu sendiri yang bisa mengontrol Bapak Ibu sendiri. Si A, si B, si C, si D, anak-anak kita itu yang mengontrol mereka sendiri, bukan kita. Nah, jadi dan beda nanti ada teori kontrol dengan restitusi, Bapak Ibu. Nah ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa anak-anak dia punya aturannya sendiri, ya karena mereka yang mempunyai jiwa mereka sendiri. Nah bagaimana cara kita agar apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri itu menjadi sebuah kebajikan universal. Itu yang akan kita tanamkan kepada diri anak-anak melalui pembelajaran kita. Nah, saya Bapak Ibu nanti bisa di lebih lanjut ya, kata disiplin menurut Ki Hajar Dewantara itu seperti apa? Disiplin ada yang mengatakan begini Bapak Ibu, murid-murid kita adalah diri kita yang sesungguhnya. Nah, murid-murid kita adalah diri kita yang sesungguhnya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat kenapa anak kita malas mengerjakan tugas, kemudian kenapa anak kita sering tidak hadir ke sekolah, atau kenapa anak kita pada saat pembelajaran diam. Nah, kemungkinan yang sama itu bukan di anaknya Bapak Ibu, tapi bagaimana cara kita memperlakukan mereka. Kemudian cara kita bagaimana memberikan kesempatan kepada mereka untuk berbicara, ngomong apa yang ada dalam pikirannya. Pak, menurut pembelajaran saya sudah sangat sederhana dan baik. Itu menurut kita, tapi beda menurut anak. Makanya saya katakan beberapa waktu yang lalu dari awal-awal anak saya kesini, ketika Bapak Ibu nanti berkesempatan untuk mengikuti berbagai macam bentuk pelatihan secara tatap muka, ketika Bapak Ibu diminta untuk berbicara, jangan pernah Bapak Ibu menyalahkan murid. Jangan pernah mengatakan bahwa beda Pak di kota dengan di desa. Enggak, Bapak Ibu. Tidak ada yang seperti itu. Jadi jangan pernah kita mengatakan bahwa perbedaan anak desa dan anak kota atau fasilitas A dengan fasilitas B. Tidak. Semuanya pasti akan berujung-ujung kembali kepada kita. Apakah pelayanan yang kita berikan kepada anak itu memang yang dibutuhkan oleh anak atau tidak? Nah, itu paling penting. Sesuai atau tidak yang diinginkan oleh kebutuhan mereka. Itu kuncinya Bapak Ibu. Makanya kalau saya ketika di pelatihan ada suatu masalah, ada suatu kasus, Bapak Ibu jangan pernah mengangkat masalah anak-anak. Pak, anak-anak kami itu latar belakang ekonominya rendah, jadi tidak mungkin baca ngaji. Nah, itu jangan pernah. Atau kami ini tinggal di desa Pak, tidak sah anak-anak di kota. Nah, itu juga hindari kata-kata seperti itu Bapak, karena itu bukan menjadi tolak ukur sebuah keberhasilan dalam pembelajaran atau penerapan model-model pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas, ataupun juga pembinaan, ataupun juga asesmen yang Bapak Ibu berikan di kelas. Nah, ini yang harus sama-sama kita pelajari lebih dalam lagi Bapak Ibu, ya, selain yang Bapak Ibu peroleh di PMM melalui pelatihan mandiri. Nah, saya harap yang kami sampaikan, yang akan saya sampaikan ini juga menjadi modal proyek untuk Bapak Ibu berpikir lebih jauh dan memahami lebih dalam lagi mengapa disiplin positif ini berpengaruh dan terhadap anak, tetapi mulainya dari kita sebagai guru terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu mau menerapkan disiplin ke anak, disiplinkan dulu kitanya. Nah, itu intinya seperti itu Bapak Ibu, karena Bapak Ibu yang langsung berkenaan dengan murid, yang langsung bersentuhan langsung dengan murid, itu yang kami maksudkan Bapak Ibu. Nah, di bawahnya itu ada bagaimana sikap murid seharusnya yang ada di sekolah. Itu kan ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas. Itu yang diminta ada di dalam anak-anak Bapak Ibu. Ya, sikap murid itu. Ini sesuai dengan kebajikan-kebajikan universal yang ada. Artinya bahwa seluruh dunia, seluruh bentuk pendidikan yang ada di dunia, kurikulum yang ada di dunia, intinya begitu. Mau menciptakan murid-muridnya yang memiliki sikap seperti yang dituliskan di sana. Kemudian ada yang namanya 9 pilar karakter itu Bapak Ibu. Itu juga bisa Bapak Ibu tanya itu melalui Indonesian Heritage Foundation atau ISF, ya. Itu yang dikeluarkan oleh mereka bahwa anak-anak itu harus cinta tanah air, mandiri, cinta Tuhan,
kemandirian, kemudian kejujuran, hormat, dermawan, percaya diri, dan sebagainya. Sementara ada keterampilan hidup, nah ini lebih universal lagi, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik pada diri diri. Ini juga universal. Dan 7 essential virtues ini juga bagus, Bapak Ibu. Empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat. Nah ini harus dulu dimiliki oleh gurunya, baru ke anak-anaknya. Nah, selanjutnya di bawah itu adalah proyek nilai-nilai kebajikan yang bisa Bapak Ibu lihat. Seharusnya tadi kalau lampu itu kita bisa melihat ada sedikit kasus, nanti Bapak Ibu bisa melihat menentukan kira-kira ini masuk ke proyek nilai-nilai kebajikan yang mana. Ini Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke teori motivasi. Jadi kita belajarnya pakai apa ini? Bapak Ibu boleh sambil buka teori motivasinya. Slide teori motivasinya. Nah, ini ada? Tidak ada? Oke, tidak ada. Oke. Jadi Bapak Ibu, di situ ada 3 motivasi perilaku manusia. Inilah yang mendasari anak-anak berperilaku di dalam kelas. Dan nanti setelah Bapak Ibu baca, Bapak Ibu akan tahu, oh iya, di bagian mana yang anak-anak itu sering diperlihatkan kepada kita di sekolah. Murid-murid kita di sekolah ini, motivasinya yang melatar belakangi mereka melakukan bertindak itu yang mana yang paling banyak? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Orang dia mau ngikutin aturan, itu karena begini, nyari aman. Yang penting saya nyaman dah. Kemudian tidak dihukum. Nah, jadi saya ikut aturan. Tidak nyaman, yang penting nyaman, tapi tidak terhukum. Begitu dia di luar sekolah, dia akan sebebas-bebasnya. Ini tipe yang pertama, teori motivasi yang pertama, perilaku. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini, saya mau melakukan ini biar dibilang pinter, biar dibilang wah rajin, biar dibilang pokoknya penghargaan yang sifatnya verbal, ya, verbal. Kita melalui kata-kata atau mungkin belagat kau nih. Nah seperti itu. Ini motivasi. Apakah anak-anak kita di sekolah termotivasi dengan yang kedua ini atau yang terakhir? Ini yang terakhir, Bapak. Menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri, dan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini orang yang memiliki prinsip. Pak, saya di rumah diajarkan kalau masuk ruangan itu, Assalamualaikum, mengucapkan salam. Di rumah, tapi terbiasa. Nah, awalnya dari situ. Dan itu kata orang tua saya. Nah, artinya nilai-nilai prinsip yang ditanamkan oleh orang tuanya, dan itu sudah mendarah daging di dia. Ini anak-anak yang seperti ini bagus Bapak Ibu. Tidak karena 2 alasan motivasi dia. Atau ketika dia mencuci piring, makan dia mencuci piring. Kenapa? Karena nanti saja bisa. Enggak Pak. Saya dibiasakan di rumah, kami biasa kalau di rumah kalau habis makan kita nyuci piring. Mau di mana saja, mau kapan saja. Nah ini prinsip yang ada nilai-nilai yang mereka percayai, yang sudah ditanamkan oleh mereka, dan itu mereka lakukan sendiri tanpa harus kita perintah. Nah ada tidak anak-anak itu yang seperti ini? Kalau Bapak Ibu kan berpikir, silakan berpikir 3 hal ini, 3 motivasi ini, yang mana yang paling sering Bapak Ibu temui ada di murid-murid kita di sekolah ini? Yang mana yang paling banyak? Iya, yang mana yang paling banyak? Itu, kalau Bapak Ibu mengatakan ada tak yang pertama, kemudian lebih banyak juga yang kedua. Artinya kita harus merubah mereka. Ini pendidikan kita selanjutnya mulai hari ini ke depan. Bagaimana membuat mereka motivasinya muncul dari dalam diri sendiri mereka, bukan eksternal. Jadi yang pertama, yang kedua itu dari orang lain, dari luar dirinya sendiri. Maka yang ketiga itu dari dalam dirinya sendiri, internal. Nah, sekolah diminta untuk membangun motivasi yang ada di dalam diri anak itu melalui internal, dari dalam diri mereka sendiri, bukan dari luar. Bukan mengharapkan pujian, bukan mengharapkan penghargaan, bentuknya hadiah atau segala macam. Bapak Ibu, ini nanti akan berhubungan dengan hukuman dan penghargaan yang sering kita lakukan.
Kenapa saya katakan, Pak, kenapa di orang lain sekolah-sekolah kita tidak bisa menurut, kenapa tidak menurut sekolah orang lain memberikan misalnya Bapak Ibu memberikan penghargaan tentang murid. Kenapa saya katakan ini yang paling simpel ya. Kenapa di dalam kurikulum Merdeka tidak ada ranking? Inilah jawaban Bapak. Kalau Bapak mengatakan kenapa Pak tidak ada ranking di dalam rapor kurikulum Merdeka? Kemudian rapor kado ke-13 juga ya. Kemarin mulai ke-13 kan? Kenapa? Ya, jawabannya ini Bapak. Kita lihat nanti bagaimana pengaruh penghargaan itu terhadap psikologi mereka, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Bapak Ibu lihat lagi ke bawahnya. Kita kenalkan dulu istilah hukuman. Hukuman itu kenapa sekarang dilarang kita menangani siswa? Bukan seperti zaman dulu kita ditabok juga tidak masalah, dipukul pakai benda juga tidak masalah. Kenapa Pak sekarang anak-anak? Ada yang mengatakan bahwa anak-anak sekarang kelihatan lebih lemah Pak. Dengan seperti itu, kita seperti guru seperti tidak dihargai ketika mereka melakukan kesalahan, kita tidak boleh tabok nanti langsung dimasukkan ke koran atau langsung ada di kasus. Di sini kita pelajari Bapak Ibu, hukuman itu memang tidak terencana Bapak Ibu. Tidak pernah kita merencanakan. Ketika kita ngajar mereka melakukan kesalahan, langsung ini terlambat kan? Berdiri buat yang bendera, hormat yang bendera 10 menit. Itu tiba-tiba dia sembuh. Karena kita kesalahan. Tapi Bapak Ibu, akibatnya hukuman yang diberikan itu karena hukuman itu bentuknya fisik pasti fisik. Nah ini kita merasa kita akan menyakiti mereka Bapak Ibu. Saya katakan kenapa dulu dengan sekarang beda. Sebenarnya kalau dulu sama baik. Toh ternyata kita sampai sekarang masih ingat kan? Kita pernah dipukul guru A, iya, dipukul guru B, sampai penggarisnya patah, misalnya ditabok, segala macam. Itu karena sakit, Bapak Ibu. Rasa sakitnya itulah yang menimbulkan kesan lama sampai sekarang. Bukan karena, tapi kamu juga tidak pernah ngomong, iya. Karena ada unsur takut. Di bawah ancaman secara tidak langsung ketika kita dihukum fisik, sebenarnya itu di bawah ancaman. Kita berada di posisi yang paling rendah manusia. Penghargaan manusia yang paling rendah, maka itu memang merasa besar. Apalagi sudah dipukul, itu dimarah-marahin. Balik lagi ke atas tadi, yang saya katakan kebajikan ini bersama. Kita menganggap mereka mengontrol, kita dikontrol oleh orang lain, kita dikontrol oleh guru kita. Mau tidak mau harus begitu. Maka yang terjadi sampai dengan saat ini kita masih ingat di bagian mana saya dipukul dulu ya oleh guru ini. Karena rasa sakitnya itu sebenarnya yang membekas, bukan karena kita membanggakan kita dulu seperti itu, bukan. Kemudian Bapak Ibu, apa bedanya hukuman nanti dengan konsekuensi? Kalau hukuman tadi itu serta merta Bapak. Dakati kita mengajak siswa kalau terlambat kami hukum saya itu. Kita tidak pernah mengajak siswa kan Bapak Ibu membuat aturan hukuman, belum pernah. Tapi kalau konsekuensi mungkin pernah Bapak Ibu, karena konsekuensi itu bentuknya sudah direncanakan atau sudah disepakati. Nah, kenapa hukuman dan konsekuensi itu masih dalam level kontrol Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab dari pemahaman Bapak Ibu baca di situ? Kenapa hukuman dan konsekuensi itu ternyata masih dalam bentuk kontrol? Adakah? Ternyata sama kontrol, walaupun untuk yang konsekuensi itu ternyata sudah disepakati konsekuensinya. Tapi kontrol, kenapa Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Ada Bapak Ibu? Lihat dari contohnya saja itu contohnya. Hanya kalau konsekuensi kan kalau anak tidak datang 3 hari, ambil Oke. Kemudian kalau dia tidak mengerjakan tugas, mungkin Bapak Ibu dalam kelas juga seperti itu, dua kali tidak mengumpul tugas, apa konsekuensi yang diberikan?
tapi itu bukan, ternyata juga bukan hal yang belum tentu mereka inginkan, murid-murid inginkan. Nah, itu Bapak Ibu. Kenapa konsekuensi? Konsekuensi lebih halus daripada hukuman, karena sudah dibentuk dulu. Pokoknya anak-anak ya, ini belajar dari guru nih. Kalau 3 kali tidak tahu itu tugas, maka kalian Bapak panggil untuk. Nah, ini konsekuensi. Tapi kalau bentuknya hukuman fisik, itu adalah hukuman. Jadi beda hukuman dengan konsekuensi. Jadi kalau Bapak Ibu memberikan tugas membersihkan WC segala macam itu fisik, nah ini hukuman. Tetapi kalau konsekuensi biasanya sudah disepakati begitu. 3 kali nggak kumpul tugas, Ibu ini ya, Ibu kasih hair nih, atau 3 kali orang tuanya 3 hari tidak hadir, maka orang tuanya harus datang ke sekolah, dipanggil ke sekolah. Itu juga konsekuensi Bapak Ibu. Tapi tetap keduanya mengontrol murid. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan restitusi. Kita lihat dari sini nanti dulu. Nah, restitusi, konsekuensi, apikon. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah pada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab ini, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan, ini guru. Jadi ini kita juga Bapak Ibu belajarnya. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak ingin memilih untuk melakukannya. Ini mematikan kreativitas Bapak. Jadi kalau Bapak Ibu, kenapa ranking 1? Yang paling susah itu yang ranking berapa Bapak? Kalau diberi ranking, Bapak Ibu tahu nggak? Yang paling susah itu, yang paling merasa tersiksa sekali. Ranking berapa? Iya, ranking 2. Pasti, bukan yang ranking 3, 4, 5, 6 bawah, tapi yang ranking 2. Karena dia merasa bahwa aku tidak mampu untuk ranking 1 dan tidak akan menyakit. Pinternya boleh teman-teman nyalakan. Dan stop itu, selesai kreativitas dia. Dia tidak ada mau lagi untuk kritik. Karena dia merasa tidak sanggup. Karena sudah ada yang lebih baik ternyata dari dia. Nah itu ranking 1. Nah, ini Bapak Ibu yang dihindari dalam pembelajaran, yang dihindari dalam kurikulum. Tidak ada ranking itu seperti ini, mematikan kreativitas, mematikan semangat anak-anak ketika itu disampaikan, ketika itu dilakukan. Nah, mengemukakan. Selanjutnya apikon yang di bawah Bapak Ibu. Ini nanti yang kalau yang bawah itu sudah, yang itu sedikit semua. Penghargaan maupun hukuman ya, adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi. Nah ini sekali lagi Bapak Ibu, menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Di mana anak-anak dikatakan berhasil Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kapan anak-anak itu sebenarnya dikatakan berhasil? Di dalam pembelajaran, melalui kalimat terakhirnya Bapak Ibu. Melalui kalimat terakhirnya, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Adalah ketika mereka mau mengerjakan tugas yang Bapak Ibu berikan, sebelum itu dinyatakan salah atau benar. Misalnya, anak-anak ini tugas, kerjakan secara berkelompok. Ketika mereka aktif di dalam kelompok, itulah keberhasilan anak. Bapak Ibu, itulah penghargaan untuk mereka, untuk dirinya sendiri. Bahwa mereka mau untuk berkolaborasi, mereka mau berupaya, mereka mau berbagi kepada teman-teman yang lainnya untuk belajar. Nah, disinilah proses belajar, disinilah juga proses penghargaan untuk mereka sendiri atas upaya yang mereka lakukan dalam pembelajaran. Nah ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngomongkan ketika hasil, di kebanyakan kita kan melihat hasil. Baik, bagus, berhasil. Benar yang baru yang dilakukannya nih. Padahal hasil saja yang berbeda. Ini salah, tapi dia juga udah berusaha kok. Berdiskusi, yang salah. Yang ini juga berdiskusi, tapi benar. Mereka berdua berproses.
Ingat Bapak Ibu, pembelajaran adalah proses, bukan hasil. Nah ini yang mau kita rubah di paradigma kita semua Bapak Ibu. Saya kemarin dapat dari PPP dapat pelajaran bagus. Bapak Ibu, kalau mau mengajarkan kepada orang lain, itu cukuplah dengan ketika ia mau belajar. Kalau dia sudah pintar, Bapak Ibu tidak usah mengharapkan mereka pintar, Bapak. Tapi ketika mereka dari diam, kemudian mereka mau melakukan sesuatu, belajar, berbagi, berupaya, berusaha, ya, hasil KGU itulah langkah Bapak Ibu semua sebagai guru. Tapi kalau Bapak Ibu mau mengharapkan mereka menjadi pro, itu bukan ranah Bapak Ibu lagi. Tapi sudah banyak unsur yang lebih dari apa yang Bapak Ibu lakukan. Jadi kita sebagai guru adalah mengubah bagaimana mereka mau belajar, bukan bagaimana mereka akan berhasil. Bukan, Bapak Ibu. Berupaya, mau belajar. Kita lihat Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu coba di refleksi lagi di kelas Bapak Ibu. Siapa saja anak-anak yang pada saat Bapak Ibu melakukan pembelajaran di kelas itu, mereka mau belajar, dan siapa saja yang hanya ikut-ikutan, diam. Kalau banyak layan seperti itu Bapak Ibu, yang banyak yang diam, banyak yang ikut-ikutan, banyak yang tidak fokus pada pembelajaran, artinya ada yang salah dengan pembelajaran kita. Nah ini Bapak Ibu, saya mengajak begitu dengan Bapak Ibu. Bukan anak-anaknya mestinya yang salah, ketika kita nih yang belum tepat, entah di model pembelajaran kita, entah di pendekatan yang kita lakukan terhadap anak-anaknya, entah tugas yang kita berikan kepada mereka, entah materi yang kita berikan kepada mereka itu tidak mereka sukai. Model yang kita pakai kalau sudah materi, misalnya, oh Bapak ini menjelaskannya pakai papan tulis, ini ditulis. Ternyata anak-anak di kelas itu lebih banyak yang menyukai gambar. Otomatis yang tidak menyukai gambar, Bapak Ibu yakin baik? Gambar ada di kelas. Ada tidak Bapak Ibu menemukan ketika Bapak Ibu ngajar mereka menggambar? Itu tandanya mereka orang-orang yang hobi menggambar. Kalau Bapak Ibu menjelaskan dengan mereka, artinya Bapak Ibu harus menjelaskan dengan bantuan visual. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu begitu. Jadi mengevaluasinya begitu Bapak Ibu. Kita refleksinya begitu dengan anak-anak terhadap pembelajaran kita. Bapak Ibu mau melihat Bapak Ibu berhasil, lihat mereka tergerak tidak ketika belajar. Kalau mereka hanya diam, menggambar atau ada yang salah dengan apa yang kita lakukan terhadap kelas tersebut. Nah, itu yang mau saya sampaikan di sini melalui penghargaan dan juga hukuman Bapak. Oke, pengaruh jangka pendeknya apa? Kan ada juga. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan. Misalnya Bapak Ibu Rus ngasih penghargaan untuk anak-anak yang rajin membaca buku di perpustakaan. Itu jangka pendek Bapak. Jangka pendek apa? Anak-anak yang baik ikut rajin bakal baca di perpustakaan. Tapi apakah hasilnya nanti akan efektif? Apakah mereka benar-benar membaca atau tidak? Kita tidak tahu. Belum tentu. Kita minjem baik, pinjam sampai di rumah besok 2 hari, lariin kayak gitu kan. Kita tidak tahu. Nah, dalam waktu jangka pendek, dia punya kelihatan seperti itu. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi terus kita berikan seperti itu, maka orang tersebut akan bergantung hanya untuk menghadapkan itu baik. Masih ada kemarin rajin. Berapa Bu? Oh dia itu sebulan 3 kali, aku kata 4 kali. Nah itu bukan keinginan yang diharapkan akhirnya, tetapi itu hanya jangka pendek. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, ini katanya, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan lagi untuk itu lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Ada hal lain sebenarnya yang lebih bagus, tapi kita tidak peduli, cuma ngejar itu baik.
Akhirnya anak-anak istilah orang sini calak kan akhirnya. Nah, itu membentuk mereka jadi calak Bapak Ibu. Cuma calak baik, tapi tidak cerdas. Nah, ini penghargaan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti ketika di kelas memberikan penghargaan apapun bentuknya, tolong dipikirkan akibat jangka pendeknya dan jangka panjangnya. Itu maksud saya. Kemudian benar penghargaan itu tidak efektif. Tuh Bapak Ibu lihat alasannya di bawah. Bapak Ibu baca sendiri alasan. Ini semua hasil penelitian Bapak Ibu. Hasil penelitian dan ini bagus untuk referensi kita. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Tuh, penghargaan merusak hubungan. Tuh, ranking 1 dia. Oh, kamu belajar sama-sama di rumah tiap hari. Dia dapat ranking 1. Jawab yang kemarin nyontoh dari aku. Akhirnya musuhan. Nah, ini contoh simpel maksud Bapak. Maksud saya yang saya sampaikan bahwa ternyata penghargaan juga bisa merusak hubungan. Penghargaan itu merusak mematikan kreativitas yang saya katakan. Dengan 4 kali dia meminjam di perpustakaan, harusnya dia lebih banyak dapat ilmu. Kalau dibacanya niat, tapi karena tidak, karena cuma nak ngajar, biar aku kakek ngalahin dia. Semester depan aku baca, dapat piagam dari ibu terus. Dia berapa dia? 2 kali dia sebelum atau 4 kali seminggu. Yang begitu buku gak dibaca. Ini kreativitas akhirnya mati, Bapak. Dan ini terbukti. Penghargaan itu akhirnya menghukum. Kenapa dikatakan menghukum? Salah satunya saja. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama kan? Karena keduanya mencoba mengendalikan. Itu karena dikendalikan. Itu tadi motivasi untuk minjem di perpustakaan karena hadiah tadi, piala tadi dikendalikan oleh itu. Dan kita secara tidak langsung, secara tidak sadar mengendalikan anak untuk berperilaku berkompetensi di situ saja, tapi tidak untuk yang lain. Dan yang diharapkan itu adalah motivasi dari dalam diri loh. Ini yang namanya prinsipnya. Nah, inilah tugas kita selaku guru. Jadi jika memberikan penghargaan kepada anak, yaitu pada saat sedang dia merasa bangga dengan pencapaian dia. Wah, berhasil, misalnya Bapak Ibu melakukan praktikum di dalam ruangan, ternyata dia berhasil, dia loncat-loncat. Nah, tuh berhasil dia. Itu sudah menjadi penghargaan sendiri untuk mereka, Bapak Ibu. Jadi berilah penghargaan pada saat mereka melakukan hal itu dan mereka berhasil melakukannya. Melakukannya sendiri, bukan karena didorong, bukan karena dibantu, atau bukan karena hal lain. Itulah penghargaan yang sesungguhnya, Bapak. Dan itu motivasinya bisa lebih lama lengket ke dalam dirinya dewa untuk selanjutnya bisa lebih jauh lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu pernah melewati fase ini pasti. Saya yakin dalam hidup Bapak Ibu pernah ada merasa ada satu titik ketika Bapak Ibu merasa berhasil melakukan ini. Sebenarnya itulah bentuk penghargaan kepada Bapak Ibu yang muncul dari dalam diri Bapak Ibu sendiri. Oke, Bapak Ibu. Terakhir, saya mau berikan itu restitusi karena nanti apa itu restitusi? Nah, proses kolaborasi, proses kerjasama, Bapak Ibu lihat dari pengertiannya ya. Saya jelaskan dari itu saja. Yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Jadi mereka ada masalah, kerjasama dengan kita guru ini sebagai kolaboratornya, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah ini Bapak Ibu. Pak, Bu, simpel aku ya. Kurang Bu. Jauh-jauh. Jadi saya ingin Bapak Ibu. Penanganan kasus murid. Misalnya ada murid A, B berkelahi. Nah, apa sih yang paling dekat kemarin kasusnya? Ada? Kasus murid kita yang paling dekat kemarin apa? Apa? Oke, itu bukan bernikah ya? Budi lah. Apa? Kasusnya seperti apa? Kasusnya seperti apa? Dikatakan bully itu seperti apa? Orang temennya yang ini tidak bisa membaca, yang ini ngapain? Ngejek. Oke, kita anggap 2, walaupun mungkin kasusnya lebih berkembang banyak. Nah, bagaimana menanganinya Bapak Ibu? Ini restitusi.
Di dalam restitusi, Bapak Ibu dilarang untuk menganggap bahwa korban adalah korban, pelaku adalah pelaku. Bapak Ibu harus berada di posisi netral, atau yang lebih tinggi adalah manajer yang mengatur galau-galau, tapi bukan mengatur. Nanti kita lihat posisi manajernya. Bapak Ibu sekarang buka 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Silakan buka restitusi 5 posisi kontrol. Kita bacanya di sana. 5 posisi kontrol. Buka slide 5 posisi kontrol restitusi. Oke. Ya. Set. Di posisi pertama adalah pembuat rasa bersalah. Buka slide yang pembuat rasa bersalah. Nah, Bapak Ibu, kita selama ini, nah apa, kita kan ini memperbaiki bersama. Kita selama ini sering berada di posisi ini, Bapak Ibu. Benar tidak? Nanti tanya sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu menjawab. Cukup jawab dalam hati. Biasanya kita bersuara lebih lembut nih, ya kan? Bagus semua. Tapi itu ini, ibu nih, oh ya, gawe kamu nyusah ibunya. Nah, kan kita sering ngomong, katakanlah seperti itu dengan bahasa-bahasa yang kira-kira kurang lebih seperti itu. Berapa kali, nah ibu kasih tahu dengan dong. Ada ngomong seperti itu. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kalau kamu seperti ini, kamu tahu tidak akibatnya kalau untuknya dia melapor dengan untuknya, jangan untuknya. Nah, nanti ngomongnya juga itu. Ketika ketemu, ini posisi kita di posisi sebagai guru yang membuat rasa bersalah. Hindari. Nah, artinya kalau selama ini sudah Bapak Ibu lakukan itu, sekarang hindari. Apa Pak? Bergeser ke posisi yang kedua. Membuat rasa bersalah, dan yang terakhir sebagai teman. Yang selanjutnya seperti itu. Kita menganggap dia sebagai teman. Ayo. Sering ya, Bapak Ibu masuk kelas. Nah, kalau itu tugas yo. Kalau kalian tidak ada tugas Bapak itu nomor kepala sekolah. Ada seperti itu? Sering. Ayo, ya tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, ayo buktinya mengingat kembali seperti itu yang pernah. Ya sudah. Kali ini tidak apa-apa. Nanti bantu. Nah, ada kalimat seperti ini. Sudah. Aman. Pokoknya duit kondak kan, yo. Sudah. Kali ini Bapak Ibu ganti yo. Tapi dosa Ibu. Dengan kelasnya yang lain, tidak usah ngomong. Tapi kalau memang ini, Bapak Ibu sering melakukan tindakan seperti itu. Mungkin. Coba diingat lagi. Itu menganggap mereka seperti teman. Dengan maksud biar mereka dekat. Dengan maksud apapun yang kita lakukan terhadap dia mau menuruti. Ini kontrol Bapak Ibu. Ini naluri kontrol seorang guru. Pasti. Biar dekat ke siswa, biar anak-anak bisa kita pengaruhi, biar bisa kita manipulasi, biar bisa kita suruh-suruh atau apapun mudah. Termasuklah ketika kita sering begitu dengan teman-teman kita. Artinya ada maksud dibalik semua tindakan kita. Nah, ini posisi yang kedua sebagai teman. Hindari Bapak Ibu mulai sekarang. Geser ke posisi selanjutnya adalah sebagai teman. Peraturannya apa? Kamu tahu peraturannya apa? Deki? Pernah? Bisa berlaku? Tahu nggak aturan sekolah kita? Rambut kamu tahu nggak rambut kamu ini? Apa aturan sekolahnya? Iya Pak, rambut itu pendek harus 1 cm. Tuh, seperti itu. Kemudian apa dia? Ngapain kamu? Ini Pak, ngapain? Itu kalimat perintah. Sanksiannya apa? Jadi kalau rambut panjang, apa dia? Potong Pak. Kalimat-kalimat ini Bapak Ibu dihindari mulai sekarang. Yang berhubungan dengan aturan, yang berhubungan dengan ketika mereka melakukan kesalahan. Apa yang saya katakan tadi? Pada saat siswa ada, pada saat murid melakukan kesalahan, maka Bapak Ibu, atau pada saat murid melakukan tragedi seperti itu, maka Bapak Ibu tidak boleh melihat korban dan pelaku.
Maksudnya tidak boleh melihat itu tidak boleh memposisikan mereka sebagai korban dan pelaku. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Lihat di manajer Bapak Ibu. Lihat di manajer. Nanti akan teknisnya itu ada di segitiga restitusi. Nah, apa seorang manajer Bapak Ibu? Kalimat apa yang dilakukan oleh seorang manajer? Di kalimat apa yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah kepada gurunya? Apa ya yang kita yakini? Apa ya yang kita yakini? Anak-anak, kenapa kamu melakukan itu anak-anak? Atau seharusnya bagaimana? Apa yang kamu lakukan itu sudah benar atau belum ya? Baik. Apakah kamu meyakini bahwa itu adalah tindakan yang salah? Iya Pak. Minta anak-anak menceritakan kenapa dia melakukan itu Bapak Ibu. Nanti dulu korbannya. Jadi korban ini diabaikan dulu di sini. Pelakunya dulu. Tapi lakukan dia dengan cara seperti manusia Bapak Ibu. Karena tidak ada satupun pelaku yang mau diperlakukan sebagai pelaku. Pasti. Orang yang bersalah kita lakukan sebagai orang yang bersalah itu pasti tidak mau. Pasti mereka akan berupaya untuk berbohong akhirnya. Menghindar akhirnya. Kenapa? Karena merasa tidak nyaman. Maka Bapak Ibu tugas kita adalah ketika melakukan hal yang seperti ini, buat yang menjadi pelaku itu menjadi nyaman untuk menceritakan dulu dari dirinya sendiri. Terus yang kamu lakukan ini kira-kira menurutmu benar atau salah? Oh, salah Pak. Kenapa salah? Minta dia menjelaskan. Iya Pak, mungkin aku udah nyakitin hati dia, mungkin kalau aku berada di posisi ini. Itu adalah proses yang paling sederhana Bapak Ibu untuk bisa mengubah perilaku anak-anak kita. Aku juga baru belajar Bapak, tapi aku sangat benar-benar mendalami benar. Kenapa yang dalam? Selanjutnya apa coba Bapak Ibu? Ketika sudah seperti itu, bagaimana kamu memperbaiki? Untuk bisa menebus kesalahanmu, menurutmu apa yang harus dilakukan? Nah, minta mereka sendiri membuat solusinya Bapak Ibu. Inilah yang namanya restitusi. Oh Pak, ya sudah Pak, kamu itu tidak bisa baca. Kalau aku bantu dia baca, belajar baca. Nah, ada itu Bapak Ibu. Itu terdorong itu nah Bapak Ibu. Dorong perubahan yang terjadi dalam dirinya sendiri, bukan dari kita. Jadi kalau selama ini kita selalu ngontrol anak-anak bahwa ketika ada kesalahan mereka, kita harus beginikan mereka dan mereka harus begini. Nah, itu yang selama ini yang sudah kita lakukan ternyata tidak tepat Bapak Ibu. Ada di mana-mana itu. Nah, itu kan malah kita marah-marah itu. Ujung-ujung dia ini salah. Reform ini pelajaran indah, guru lain kalau marahin. Nah, itu Bapak Ibu. Makanya aku kalau ngaku ada gini Pak, aku kan malah lebih baik tidak ngomong. Karena apa? Tidak ada satupun orang yang salah itu mau disalah-salahkan. Pasti itu manusiawi. Nah, kita sekarang bagaimana Bapak Ibu memperlakukan murid itu memang selayaknya manusia, bukan murid, bukan ngontrol lagi. Karena perubahan ini merupakan salah satu bentuk perubahan karakter yang kita harapkan. Jadi bukan melalui teknik juga, tapi melalui hal-hal begini kita harapkan ini jadi hal yang lebih baik untuk anak-anak kita ke depannya Bapak. Jadi restitusi secara resmi maksud Bapak harus kita pakai menghasilkan siapapun gurunya. Jadi tidak perlu pakai permasalahan itu sampai harus besar. Bisa Bapak Ibu menyelesaikan, tidak sampai harus besar sampai harus ke kantor, dipanggil kepala sekolah, ke rumah mereka enggak. Bapak Ibu sendiri mungkin bisa di level Bapak Ibu sendiri kalau kejadian itu ada di kelas. Selesaikan sendiri. Lakukan seperti itu. Oh iya. Nah begitu si A pelaku sudah mau menemukan solusi yang diberikannya, ditawarkannya, baru tanyakan dengan korban Bapak Ibu. Nah, mana? Kawan kau itu aku salah, dia minta maaf. Lakukan itu Bapak. Dia udah ngajarin kau baca, kamu mau? Enggak? Atau kau masih sakit hati? Iya, apa? Sakit hati iya. Nah, terus biar sakit hati kalau hilang, orang dari dia. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Paling muncul-muncul ada kok. Tidak Pak, sudah senang baik kalau dia itu mau mengajar. Nah, sekarang kamu aku dia sama. Selesaikan itu dengan seperti itu Bapak. Ini namanya restitusi, menyelesaikan masalah yang ada di dalam siswa dari siswa itu sendiri dan solusinya dari mereka. Kita sebagai apa? Manajer Bapak. Ketika ini sudah mengaku, ketika ini sudah menyampaikan alasannya, aku masih tidak terima, misalnya dia masih tidak terima, seperti apa? Temukan mereka. Akhirnya nanti yang ini
berubah karakternya, yang ini juga kita harapkan secara jangka panjang akan berubah karakternya. Memang tidak mudah, tapi kalau kita coba, kalau kita coba, tidak tahu kita hasil. Tapi melihat dari berbagai penelitian dan ini dimasukkan ke dalam pembelajaran kurikulum merdeka, artinya ini sudah berhasil dengan baik di banyak tempat. Siapa tahu restitusi ini akan menjadi hal yang cukup baik dan efektif di sekolah kita. Untuk menindaklanjutinya lebih jauh, Bapak Ibu buka slide restitusi segitiga. Kita langsung ke segitiga selesai. Restitusi segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu ada 5 ya tadi. Posisi kontrol sebelum ini saya ini lagi biar lebih jelas lagi. 5 posisi kontrol dalam restitusi. Yang pertama adalah sebagai pembuat rasa bersalah tadi. Kemudian yang kedua sebagai apa ini? Yang kedua 5 posisi kontrol tadi. 5 manajer, teman. Kemudian yang pertama sebagai pembuat rasa bersalah, teman. Terus mengantar. Terakhir sebagai manajer. Nah, posisi kita guru itu adalah sebagai manajer. Tolong nyetok. Artinya ketika Bapak Ibu di posisi manajer, hal-hal yang diucapkan pada bagian-bagian di bawahnya, posisi-posisi kontrol di bawahnya itu jangan sampai keluar dari mulut kita. Jadi tidak usah lagi nanyakan, ibu nih sedih nih yang ngeliat kau ini, anak iyo, kan? Nah, jadi merasa bersalah ya, Pak. Itu Bapak Ibu, ya kita kan diomongin itu pasti main juga. Enaknya rasanya. Jadi kayak kesel dan segala macam. Itu hindari, itu tidak baik psikologi anak terhadap psikologi anak. Kemudian kita ngomong apa lagi? Yang kata-kata sampai Bapak Ibu ada di slide itu tolong dibaca, diresapi, kemudian dilaksanakan dengan baik. Saya harap pembelajaran kita ke depannya akan jauh lebih baik daripada saat ini. Oke, segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini mana? Ini dia. Nah, segitiga restitusi itu cara melakukan penyelesaian masalah di posisi manajer Bapak Ibu. Lihat kembali. Nah, buka ininya. Yang pertama itu ada 3 siklus kan segitiga. Ada 3 siklus. Yang pertama itu berbuat sama itu udah apa-apa. Ya, nah, Bapak Ibu ini kata-katanya. Boleh menggunakan kata-kata ini. Berbuat sama itu udah apa-apa. Ya, tidak ada manusia yang sempurna itu. Bapak Ibu boleh menggunakan kata-kata ini. Saya juga pernah. Ibu juga pernah. Nah, ini kan untuk anak-anak mulai membuka diri Bapak Ibu. Ini tahapan pertama. Untuk dia mau mengakui, mau bahwa dia menyadari bahwa itu salah, ya. Kemudian kita bisa menyelesaikannya. Tidak usah khawatir, kan ada ibu. Ibu kan juga ada di sini. Apa coba masalahnya? Nah, coba apa yang kamu takutkan? Nah, ceritakan dulu. Jangan-jangan anak ini, Bapak Ibu, anak ini melakukan itu karena ada dasarnya. Karena ada latar belakangnya. Gali dulu ini. Kita bisa menyelesaikan. Coba ceritakan, Bapak Ibu tertarik mencari siapa? Bapak Ibu tidak tertarik. Bapak tidak nyari siapa yang salah di sini dengan siapa yang benar. Nah, kalimat itu yang dipakai. Kamu berhak merasa salah, marah, berhak. Nih, nah, mungkin itu berhak. Mungkin melakukan itu, tapi kita lihat dulu. Sampai kemana? Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini untuk lebih mendalamkan siswa untuk menyadari kesalahan yang dilakukannya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini penting Bapak Ibu. Dan di sisi kedua, kemudian sisi ketiga itu bisa menjadi panduan Bapak Ibu dalam menyelesaikan masalah-masalah murid. Nah, ini dia Bapak Ibu. Yang aku sampaikan sederhana, tapi selama 2 tahun ini, belakangan ini aku mencari bagaimana formula kita merubah layanan pendidikan kita di kelas. Itu yang saya cari. Bapak Ibu diarahkan ke PMM, tapi hanya sedikit sekali kita galak ke PMM. Kendala sinyal, belum HP-nya, belum segala macam, belum waktunya kalau di rumah. Tidak ada waktunya. Oke, saya coba pahami itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua,
Kenapa kurikulum merdeka pilih tanpa diskusi dengan Bapak Ibu? Karena itu tadi. Karena aku juga mikir bahwa pendidikan kita berada di zona nyaman yang ternyata juga tidak menghasilkan sesuatu perubahan yang cukup positif lebih banyak. Lebih banyak positif ada, tapi nggak banyak benar. Maka saya mengharapkan bisa lebih banyak lagi. Kemudian Bapak Ibu belum tergerak untuk bisa memvariasikan pembelajaran. Pembelajarannya kan banyak, ada banyak pembelajaran. Nanti saya berikan juga Bapak Ibu 45 model pembelajaran yang bisa Bapak Ibu gunakan. Gunakan sesuai dengan mata pelajaran dan kemampuan Bapak Ibu. Oke, 45 itu cukup kalau pakai ini. Tapi sesuaikan dengan materi, sesuaikan dengan apa yang mau diajarkan. Nah, itu Bapak Ibu yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Nah, saya harap meskipun ini dalam bentuk banyak sekali yang harus saya jelaskan kepada Bapak Ibu, tapi inilah dasar-dasar pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan saya cuma satu adalah, kenapa Pak baru diterapkan di kurikulum merdeka pada dari dulu? Kenapa baru sekarang? Nah, akhirnya baliknya ke kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu apa? Kodrat zaman apa? Bapak Ibu mungkin sudah pernah baca atau dengar atau nonton videonya di PMN. Tapi saya harap Bapak Ibu tolong dalami ini. Karena ini adalah dasar-dasar budaya positif di sekolah. Minta tolongnya, siapapun kakek kepala sekolahnya, nah itu kan bisa. Siapapun nanti murid-murid itu, jangan pernah lagi ngomong masalah Pak, kami kan di dusun. Nah jangan ya. Ya, Bapak Ibu, ajar saya kami kan sekolahnya di dusun. Jangan ya Bapak Ibu, jangan ya. Saya minta tolong ya, jangan. Ayo Pak, kami untuk murid-murid di banyak petani, nggak usah Bapak Ibu. Nggak usah lagi seperti itu. Ya, jadi apa yang dilakukan perubahannya? Perubahannya dari diri Bapak Ibu sendiri dan perubahannya dimulai dari sekarang. Itu baik, Bapak Ibu. Terima kasih. Nanti ada teman-teman juga mau menyampaikan itu. Ya, tolong didengar. Aku juga mau duduk dengar. Kalau ada yang dari umum tadi ada yang ketinggalan, baca lebih memperdalam lagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Fitri, kesan, pesan, dan harapan saya dalam kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Rubijanto, CGP Muara Enim Angkatan 11 adalah saya bersyukur dengan adanya kegiatan ini. Saya mendapatkan banyak pembelajaran dan informasi yang dapat diaplikasikan dalam pembelajaran di sekolah, dan saya harap kegiatan ini dapat dilanjutkan di kegiatan mendatang di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin hari Selasa, kami guru-guru di SMP Negeri 3 Lubai mendapatkan pembelajaran yang begitu berharga dari Pak Rubijanto SPD tentang budaya positif. Di dalam pembelajaran tersebut, kami mendapatkan banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil, yang bisa kita terapkan ke depannya sebagai guru. Selama ini banyak hal-hal di dalam kita mengajar atau menyelesaikan suatu permasalahan terhadap peserta didik, banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan dalam menyelesaikannya. Ternyata dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, kita harus membedakan mana yang bentuk hukuman dan mana yang bentuk konsekuensi dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan siswa tersebut. Jadi kita selama ini salah membedakan mana yang siswa yang harus dihukum dan mana yang bentuk konsekuensi. Nah, di dalam pembelajaran ini banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapat. Oh, kita baru mengerti ini yang bentuk hukuman dan ini yang bentuk konsekuensi. Sehingga untuk kedepannya kita bisa menerapkannya, tidak salah lagi dalam bertindak, dalam mengambil keputusan. Harapan saya kedepannya agar lebih banyak lagi pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita dapatkan, baik itu dari sesama guru maupun dari kepala sekolah ataupun dari teman-teman sejawat lainnya, yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari
sehingga kita kedepannya akan menjadi guru yang lebih baik dari hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kemarin kami guru SMP Negeri 3 Lubay telah melakukan kegiatan implementasi yang dibawakan oleh para calon guru penggerak. Di situ adalah salah satunya adalah Bapak Rubijanto, Sarjana Pendidikan. Di sini kami belajar tentang implementasi budaya positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini kami banyak mendapat pembelajaran dari mulai kami merasa dapat hal-hal yang baru seperti masalah tentang restitusi, hukuman, konsekuensi, serta nilai kebajikan. Di sini yang pertama kemarin kami belajar tentang masalah perasaan kita terhadap kepada siswa, itu kita bisa membedakan mana yang hukuman, mana konsekuensi. Kemudian di situ kita juga banyak belajar tentang mereka belajar juga memberikan yang namanya ice breaking supaya kita tidak mengantuk pada saat melakukan pelajaran. Kemudian kita juga belajar hal yang baru seperti yang dinamakan dengan kesepakatan kelas. Nah, kami kan belum pernah tahu bagaimana cara yang diajarkan tentang kesepakatan kelas. Kemarin kami diajarkan oleh para calon guru penggerak di SMP Negeri 3 Lubay. Yang namanya kesepakatan kelas itu kita buat terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, pada saat belajar tiba-tiba ada siswa yang membuat kesalahan atau mereka tidak sesuai dengan kesepakatan tadi. Di situ ada yang namanya hukuman dan konsekuensi. Nah, dengan belajar dari calon guru penggerak, kami banyak tahu mana yang hukuman, mana konsekuensi, mana restitusi. Semoga dengan kami belajar dari calon guru penggerak ini, kami bisa memperbaiki cara belajar dengan siswa. Kami juga bisa sebagai manajer tahu kami sebagai guru bukanlah mencari kesalahan siswa semata-mata, tapi kita belajar sama-sama demi kebaikan ke depannya. Itu saja. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin kami telah mengikuti kegiatan implementasi nilai-nilai budaya positif dari calon guru penggerak yaitu Bapak Rubijanto, Sarjana Pendidikan. Perasaan saya pribadi setelah mengikuti kegiatan tersebut adalah saya sangat senang dan juga menjadi termotivasi melalui materi-materi yang disampaikan oleh beliau mengenai apa itu disiplin positif, bagaimana cara menerapkannya, tentang 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru dan juga segitiga restitusi. Setelah mendengarkan presentasi dari Bapak Rubijanto, Sarjana Pendidikan adalah yang pertama yaitu bahwa kita sebagai seorang guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima yaitu sebagai manajer. Dan kita sebagai guru seharusnya menempatkan diri kita sebagai manajer, bukan pembuat rasa bersalah, apalagi sebagai pemberi hukuman. Selain itu ada juga materi tentang segitiga restitusi yang terkait 3 tindakan yang harus kita lakukan untuk membantu peserta didik menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Yang pertama yaitu kita harus menstabilkan identitas peserta didik terlebih dahulu dengan cara menanyai kalau untuk berbuat kesalahan itu adalah normal dan manusia memang tempatnya berbuat salah. Kemudian yang kedua yaitu kita harus melakukan validasi atas kebutuhannya, apa yang dibutuhkannya untuk memperbaiki kesalahannya. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinannya agar dia timbul secara intrinsik atau dari dalam diri dia sendiri kesadaran untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi. Itu saja untuk materi yang saya terima, 2 poinnya. Dan terakhir kami juga diberikan sedikit pengetahuan antara perbedaan hukuman dan juga harapan saya ke depannya semoga nilai-nilai disiplin positif dan juga
kegiatan-kegiatan positif seperti ini dapat terus dilakukan dan dibagikan kepada kami para guru oleh para calon guru penggerak agar kami semakin termotivasi dan memiliki pengetahuan yang lebih mengenai bagaimana seorang guru harus bertindak sesuai dengan filosofi yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantoro. Terima kasih wabarakatuh. Kemarin saya sudah mengikuti kegiatan implementasi yang telah diadakan oleh Bapak Rubijanto, Sarjana Pendidikan sebagai calon guru penggerak dengan tema positif disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini saya akan menanggapi tentang perasaan saya mengikuti kegiatan tersebut. Nah, banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan dari Bapak Rubijanto tentang hukuman dan konsekuensi, motivasi pembelajaran yang selama ini sudah salah kita terapkan di sekolah, terutama tentang hukuman dan konsekuensi untuk murid-murid yang berada di lingkungan. Saya sangat senang bisa mengikuti kegiatan tersebut karena kegiatan yang positif, sangat positif, membawa perubahan dampak ke depannya, terutama untuk kita membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan harus ada motivasi bagi mereka yang akan kita hadapi supaya mereka semangat lagi untuk belajar dan tidak takut untuk menghadapi kita, terutama perbedaan antara hukuman dan konsekuensi yang harus kita ubah di dalam sekolah. Harapannya semoga kedepannya kita semua bisa merubah kesalahan-kesalahan yang sebelumnya kita lakukan menjadi lebih baik dan yang benar. Dan untuk Bapak Rubijanto, semangat. Terima kasih sudah memberikan materi yang sangat luar biasa, materi yang merubah kami semua untuk melakukan perubahan yang lebih baik ke depannya dan membawa dampak-dampak positif bagi kami. Semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.